Shalom. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Luar biasa. Yes, pastinya luar biasa bukan? Iya dong. Ya, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggunya. Pastikan kalian semua sudah mandi, sudah wangi, sudah makan dan sudah rapi. Karena apa? Karena hari ini kita akan bertemu Tuhan Yesus. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Kalau sudah siap, kita mau sapa Tuhan Yesus terlebih dahulu dengan satu pujian, Bapa Ku Datang Padamu. Semua memuji Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi dengan doa. Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Siang hari, sore hari, malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, anak-anak, kita akan sama-sama masuk di dalam doa untuk mengawali ibadah pagi hari ini. Dan doa akan dipimpin teman kalian, Keiji. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami masih bisa berkumpul. Saat ini kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan memulai memuji hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Semuanya? Semuanya. Yes. Ya, anak-anak, apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Karena apa? Karena kita punya Yesus yang kuat, yang hebat, dan besar. Yuk, kita mau sambung pujian kita dengan satu pujian sukacita, yaitu Tuhan Yesus kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Ya, anak-anak, puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ferry. Nah, sekarang siapkan hati kalian, pikiran kalian, mata kalian, dan juga telinga kalian. Dan kalian duduk yang manis supaya kalian dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Apa, Kak? Lord, you're more than anything. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go.
ya. Dan kita akan berdoa firman Tuhan dengan teman kalian, Rafael. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan bersekolah minggu hari ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, wah kita berjumpa kembali ya dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ya, hari ini kakak berkesempatan kembali nih untuk membagikan cerita firman Tuhan yang bertema mengapa ketaatan kepada Tuhan itu sangatlah penting adik-adik ya. Namun sebelum kita membahas itu, kita harus mengerti dulu apa itu arti dari ketaatan adik-adik ya. Adik-adik sudah tahu apa itu ketaatan? Kalau belum, yuk bersama-sama kita belajar ya. Seperti yang kakak baca dalam artikel, ketaatan itu bisa bermaksud semata-mata untuk mendengar, kemudian percaya, dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya adik-adik. Contohnya nih, untuk mendengar, pasti ada hubungannya dengan indera pendengar adik-adik, yaitu apa? Telinga. Ya, betul, telinga. Kita mesti mendengarkan semua nasihat atau perintah yang diberikan oleh orang yang lebih tua kepada kita atau orang yang lebih senior dari kita. Jadi contohnya itu ada orang tua, guru-guru sekolah, kemudian pak polisi, dan yang terutama yaitu Tuhan Yesus adik-adiknya. Kemudian itu arti dari ketaatan bisa bermaksud percaya adik-adik. Kalau kita sudah percaya sama teman kita, apapun itu yang dikatakan, kita pasti mendengarkannya. Sama halnya dengan kita, dengan Tuhan Yesus. Jika kita percaya, maka kita pasti mentaati semua perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita ya adik-adik. Kemudian ada menyerahkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita mempercayakan hidup kita dan masa depan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti berserah dan percaya Tuhan pasti memberikan masa depan yang indah kepada kita. Dan pastinya firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita adik-adik. Nah sekarang baru kita membahas mengapa ketaatan kepada Tuhan itu penting adik-adik ya. Adik-adik sudah tahu kan arti ketaatan itu apa saja tadi? Bisa percaya, kemudian bisa mendengar, kemudian bisa menyerahkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya adik-adik. Nah sekarang kita membahas mengapa ketaatan kepada Tuhan itu penting. Yaitu pertama, dengan ketaatan itu dapat membuktikan cinta kita adik-adik ya. Kalau kita taat, kita percaya, kita pasti membuktikan bahwa kita ini senang adik-adik ya. Yuk kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 adik-adik. Ini Tuhan berkata ya. Yuk kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini, jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan ya adik-adik. Kita pasti tidak akan melanggar semua perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita pasti menurutinya, kita pasti mentaatinya ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, ketidaktaatan adalah dosa adik-adik. Apa maksudnya? Ini seperti yang Kak Oti bagikan kemarin, yaitu cerita tentang Musa dengan bangsa Israel yang diselamatkan dari penjajahan bangsa Mesir adik-adik. Namun bangsa Israel ini tidak percaya akan rencana Tuhan adik-adik. Mereka membuat Allah mereka sendiri, yaitu membuat patung anak lembu emas adik-adik. Patung anak lembu emas. Patung anak lembu emas berarti mereka menyembah patung adik-adik. Kalau menyembah patung itu berarti menyembah berhala ya. Betul ya adik? Itu berarti dosa ya adik-adik. Bagaimana kisahnya ya? Bagaimana kalau kita lihat kisahnya secara langsung? Yuk kita lihat yuk. Ya adik-adik,
Cerita Alkitab ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-32, yaitu tentang Musa dan anak lembu emas. Musa adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia naik ke atas gunung dan berbicara kepada Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Dan Tuhan juga menuliskan 2 halau batu yang berisi 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Sementara itu, bangsa Israel menunggu Musa di bawah gunung tanpa tahu kabarnya. Mereka mulai jadi gelisah adik-adik, dan mereka mendatangi Harun dan berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya, buatkan kami Allah yang lain. Dan Harun berkata, Lepaskan anting-anting emas yang ada pada istri dan anak-anakmu, dan bawalah semuanya kepadaku. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Hore! Itu Allah kita. Dan besok adalah hari raya bagi Tuhan. Ayo kita rayakan hari raya kita. Hore! tapi Tuhan tidak berkenan atas perkataan Harun. Maka berkatalah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembah kepadanya." Maka turunlah Musa. Ketika Musa melihat bangsa Israel sedang mengadakan pesta, yaitu makan, minum, dan bersukaria karena mereka merasa mempunyai Allah yang baru, Musa sangat marah melihat hal itu. Dia meminta penjelasan dari Harun, tetapi Harun menjadi alasan bahwa Harun dipaksa oleh bangsa Israel untuk membuat Allah yang baru. Lalu Musa mengambil patung itu dan membakar patung itu sampai habis, lalu membuangnya ke sungai. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar ya tentang ketaatan. Adik-adik masih ingat apa tadi itu ketaatan? Bisa mendengar, bisa percaya, dan juga menyerahkan diri kepada Tuhan, dan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita ya adik-adik. Dan mengapa ketaatan kepada Tuhan itu sangatlah penting? Karena dengan ketaatan kita dapat membuktikan cinta kita kepada Tuhan, dan juga ketidakketaatan dapat membuat kita menjadi dosa adik-adik, karena kita tidak taat kepada perintah Allah. Nah ya, dan tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Musa dan bangsa Israel yang membuat patung anak lembu emas adik-adik. Bangsa Israel ini tidak percaya akan rencana Allah yang sudah sediakan buat mereka. Ya, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami hari ini dapat belajar tentang ketaatan, dan juga kami dapat mendengarkan kisah tentang Musa dengan bangsa Israel yang membuat patung anak lembu emas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau taat, kami mau setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom adik-adik, sampai jumpa. Dadah. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. 6 ayat 8. Hai manusia, Hai manusia, telah telah diberitahukan diberitakan kepadamu apa yang baik apa yang baik dan dan apakah apakah yang dituntut tetapi Tuhan Allahmu dengan alamu daripadamu, daripadamu, selain
lain berlaku adil, berlaku adil mencintai kesetiaan, dan dan hidup dengan ayo hidup dengan itu dengan rendah hati di hadapan hadapan Allahmu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahu kepada apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Terima kasih.